Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Asabiara Pipa. Kali ini saya akan membuat rainbow cake yang rasanya tuh enak banget. Cake-nya itu super empuk, bisa jadi untuk base cake dan juga bisa untuk ide jualan kalian di rumah. Tapi sebelum kita ke cara pembuatan dan bahan-bahannya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe dulu dan tonton video ini sampai selesai. Pertama kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 5 butir telur, kemudian kita juga akan masukkan 180 gram gula pasir. Masukkan juga 1 sendok teh SP. Beri juga 1 sendok teh vanili cair. Kemudian adonannya ini akan saya mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Di sini saya akan mixer adonannya itu sampai nanti adonannya mengembang, putih, kental dan berjejak. Nah, kalau adonannya udah mengembang, putih, kental dan berjejak kayak gini, mixernya ini kita hentikan dulu. Lalu di sini saya akan masukkan 200 gram tepung terigu. Saya memakai protein sedang. Dan jangan lupa kita masukinnya sambil diayak dulu biar nggak ada yang bergerindil nantinya. Kalau tepung terigunya udah masuk semua, langsung aja kita akan aduk kembali menggunakan mixer. Di sini saya menggunakan mixernya dengan kecepatan rendah dan kita aduknya hanya sebentar aja. Lalu saya akan masukkan 2 saset susu kental manis. Masukkan juga 120 gram santan instan kental. Dan juga kita akan masukkan 100 ml minyak sayur. Kemudian kalau bahan-bahan cair tadi udah masuk semua, kita akan aduk kembali menggunakan mixer. Di sini saya menggunakan mixernya dengan kecepatan yang paling rendah dan kita akan mixer sebentar aja karena nanti akan saya lanjut menggunakan spatula untuk mengaduknya. Di sini saya akan matikan mixernya, kemudian saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Kita aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Di sini kita harus hati-hati jangan sampai ada bahan cair yang masih mengendap di bawah adonan, biar nanti hasil cake-nya itu nggak bantet ya. Kalau adonannya dirasa udah tercampur rata, kemudian kita siapkan 5 mangkuk karena nanti adonannya bakalan kita masukkan ke dalam masing-masing mangkuknya. Siapkan juga 5 pewarna makanan untuk mewarnai nanti adonannya masing-masing. Lalu langsung aja kita tuangkan adonannya ini ke masing-masing mangkuk dan kita bagikan sama rata ke setiap mangkuknya. Kalau kalian pengen lebih yakin kalau adonannya itu terbagi rata, kalian boleh timbang terlebih dahulu ya. Kalau adonannya udah selesai kita bagi sama rata, kemudian di sini adonannya ini mau saya kasih pewarna. Mangkuk pertama akan saya kasih pewarna warna ungu, di sini akan saya kasih sekitar 6 sampai 7 tetes. Lanjut mangkuk kedua ini akan saya kasih pewarna warna merah muda sama sekitar 6 sampai 7 tetes. Mangkuk selanjutnya akan saya kasih pewarna warna biru. Lanjut mangkuk keempat akan saya kasih pewarna warna kuning. Dan untuk mangkuk terakhir akan saya kasih pewarna warna hijau. Selanjutnya kita langsung aduk aja adonan dan juga pewarnanya sampai tercampur rata. Kalau kalian ngerasa warnanya itu kurang keluar, kalian boleh tambahkan kembali pewarnanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Sambil menunggu adonannya ini diaduk, boleh kita panaskan aja kukusannya biar nanti ketika kita gunakan itu udah siap kukusannya. Kalau udah selesai kita mengaduknya, langsung aja kita sediakan loyang. Loyangnya ini udah saya alasin baking paper. Kalau kalian nggak punya baking paper, kalian boleh olesin loyangnya dengan minyak sayur tipis-tipis. Langsung aja kita masukkan adonannya. Untuk lapisan pertama ini saya memakai adonan yang warna ungu.
Dan di sini jangan lupa kita rapihkan adonannya itu ke setiap sisi, boleh menggunakan sendok ataupun spatula ya. Kalau adonannya udah kita ratakan ke setiap sisinya, kita hentak-hentakan dulu biar nggak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah ini langsung aja kita masukkan ke dalam kukusan. Ini kukusannya udah kita panaskan terlebih dahulu tadi. Dan kita akan kukus sekitar 7 menit. Dan jangan lupa tutup kukusannya ini kita lapisin dengan kain yang bersih agar tidak ada air yang menetes ke dalam adonannya atau ke dalam kuenya ya. Ini udah 7 menit dan saya akan masukkan untuk layer kedua. Untuk layer kedua ini saya masukkan adonan yang warna biru. Jangan lupa juga kita ratakan ke setiap sisinya ya. Dan nanti kalau udah kita ratakan, kita akan kukus lagi sekitar 7 menit baru nanti akan masuk untuk layer selanjutnya. Ini udah 7 menit, kita akan masukkan layer selanjutnya yaitu adonan yang warna hijau. Jangan lupa juga setiap sisinya ini kita ratakan dan kita akan kukus lagi sekitar 7 menit lagi. Ini udah 7 menit, langsung aja kita akan masukkan untuk layer berikutnya yaitu yang warna kuning. Kita ratakan juga ke setiap sisinya dan kalau udah selesai kita akan kukus lagi sekitar 7 menit lagi. Dan ini udah 7 menit, kita akan masukkan untuk layer terakhir yang berwarna merah muda. Kita ratakan juga ke setiap sisinya karena ini layer terakhir, maka di sini akan saya kukus sekitar 20 atau sampai 25 menit atau sampai matang. Ini udah sekitar 25 menit, ini cake-nya udah matang, langsung aja kita keluarkan dari kukusannya. Dan ini masih dalam keadaan panas tapi udah nggak ada uapnya. Ini mau saya keluarkan aja dari loyang. Kita akan sisir dulu bagian pinggirnya biar lebih gampang mengeluarkan cake-nya ini. Kalau udah kita keluarkan dari loyangnya, kita tunggu dingin baru nanti bisa kita potong-potong atau boleh kita sajikan. Dan di sini karena cake-nya udah dingin, atasnya ini saya mau kasih buttercream dan juga nanti akan saya kasih topping keju. Untuk buttercream dan juga toppingnya ini sebenarnya opsional, boleh kalian pakai ataupun enggak. Tanpa apapun cake ini juga udah enak banget. Cake ini bisa menjadi salah satu untuk ide jualan kalian ataupun untuk base cake ulang tahun atau untuk hantaran juga ini recommended banget. Di sini cake-nya mau saya langsung potong-potong aja dan kita akan langsung sajikan. Dan bisa kita lihat ya, cake-nya itu warnanya cantik banget. Dan juga ketika saya potong, cake-nya itu super lembut. Rasanya juga enak banget, nggak kemanisan sama sekali, nggak bikin seret di tenggorokan. Ditambah ada rasa gurihnya dari santan, pokoknya ini recommended untuk kalian coba di rumah ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan aktifkan selalu tombol loncengnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.